Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, murid Bapak kelas 4, bertemu kembali kita pada pelajaran agama Islam hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Judul pelajaran kita hari ini, tema mari melaksanakan sholat, subtema keutamaan sholat. Kompetensi inti yang akan dicapai KI 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. KD dari mari melaksanakan sholat 1.15 menjalankan sholat dengan tertib, 2.15 menunjukkan sikap disiplin sebagai implementasi dari pemahaman makna ibadah sholat, 3.15 memahami makna ibadah sholat, 4.15.1 menunjukkan contoh makna ibadah sholat. Indikator pencapaian kompetensi 1.15.1 melaksanakan sholat dengan tertib, 2.15.1 menunjukkan sikap disiplin, 3.15.1 mengidentifikasi keutamaan sholat, 3.15.2 menganalisis keutamaan sholat, 4.15.1 menilai keutamaan sholat, 4.15.2 mempraktikkan sholat dengan benar. Tujuan pembelajaran, tujuan mempelajari tema dan materi pembelajaran ini diharapkan 2.15.1 peserta didik mampu menunjukkan perilaku disiplin sebagai individu maupun orang lain di sekitarnya. 3.15.1 peserta didik mampu mengidentifikasi antara keutamaan sholat sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3.15.2 peserta didik mampu mengidentifikasi tentang keutamaan sholat sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4.15.1 peserta didik setelah kerja kelompok, berdiskusi dan presentasi mampu menilai tentang keutamaan sholat sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makna sholat, sholat menurut bahasa artinya doa, sedangkan menurut istilah sholat merupakan suatu ibadah yang terdiri atas ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu ialah sholat 5 waktu, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sedangkan sholat sunat seperti sholat sunat rawatib, sholat sunat duha, sholat sunat tahajud, dan sholat sunnah yang lainnya.
Sholat merupakan sebuah ibadah yang kelak pertama kali akan dihisab di akhirat, terlebih jika kita memperhatikan keutamaan-keutamaan sholat, maka tidak ada alasan bagi kita untuk bermalas-malasan dalam melaksanakannya. Keutamaan-keutamaan sholat, mengapa kita harus sholat? Sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Di dalam kitab Allah, Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sholat merupakan amalan terbaik setelah 2 kalimat syahadat. Sholat adalah rukun Islam yang kedua. Jadi sholat hukumnya fardu ain dikerjakan bagi setiap muslim, baik muslim laki-laki atau muslim perempuan. Sholat dapat membersihkan atau menggugurkan dosa-dosa, karena setiap kita melaksanakan sholat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sholat adalah cahaya di dunia dan akhirat bagi orang yang melakukannya. Allah mengangkat derajat dan menghapuskan dosa kesalahan dengan sebab kita melaksanakan sholat. Sholat termasuk faktor terbesar yang menyebabkan seseorang masuk surga dengan menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi betapa pentingnya anak-anak sholat itu. Dari itu jangan pernah kita tertinggal sholat, untuk nantinya kita memperoleh kenikmatan yang besar, yaitu bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian materi yang Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.